Yo guys, balik lagi di channel Abib Nuansa. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video saya, yang udah mau meluangkan waktunya untuk nonton video-video saya ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas support dan dukungan yang luar biasa buat saya untuk kedepannya bikin video-video tutorial ataupun edukasi desain yang lainnya. Oke guys, kita pada kesempatan kali ini akan bicara soal satu materi yang sangat penting untuk teman-teman desainer, untuk teman-teman pembelajar desain semua, yaitu materi tahapan mendesain logo. Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahapan riset dan analisa, atau biasa juga disebut dengan tahapan brief ya. Nah, pada tahap ini bisa dilakukan dengan cara online ataupun offline, tergantung kliennya. Biasanya kalau kliennya rumahnya jauh, itu nggak bisa ketemu, ya dengan cara online aja, lewat media aja, lewat WA, lewat Messenger lah, DM dan lain sebagainya. Biasanya juga ada klien yang pengennya ketemu, harus ketemu tatap muka langsung. Ya bisa juga gitu. Yang jelas ada kontrak kerja yang jelas antara desainer dengan si klien supaya nanti kedepannya nggak ada masalah dalam proses bisnisnya. Oke, setelahnya desainer harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada si klien tersebut. Misalnya tentang alasan si klien pengen mendesain logo untuk usahanya itu untuk apa gitu, alasan si klien. Nah kemudian visi misi usahanya, perusahaannya, apa tujuan perusahaannya. Nah kemudian misalnya apakah perusahaannya ini induk perusahaan atau anak perusahaan. Kemudian citra yang ingin dibangun, image yang ingin dibangun oleh perusahaannya itu seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini nanti kita jadikan sebagai bahan untuk mendesain logonya. Kita kumpulkan, ya, tulis kata kuncinya. Misalnya kalau kliennya ini di bidang kuliner, jualannya menunya ayam misalnya, ya, apakah itu ayam goreng, ayam bakar, ayam kecap, ayam crispy, ayam pedas dan lain sebagainya. Kita tulis semuanya di situ. Nah, langkah berikutnya adalah desainer mencari atau meriset tentang kompetitor usahanya si klien atau pesaing usahanya si klien. Biasanya kalau saya cari di Google Image ya, dengan keyword yang sesuai dengan usahanya si klien. Kalau si klien tadi usahanya misalnya kuliner, bidang kuliner, jualannya menunya berbagai macam menu ayam gitu ya, hidangan menunya ayam, maka keywordnya adalah yang dimasukkan logo kuliner ayam gitu misalnya. Atau juga saya biasa mencari di Instagram, bisa dengan tagar yang sesuai juga logo kuliner ayam. Atau juga bisa di Pinterest, di Dribbble, Behance dan lain-lain ya, karena referensi ini bisa kita dapatkan dari mana aja. Nah, apa gunanya mencari atau meriset tentang desain logo kompetitor atau pesaing dari usahanya si klien, supaya nanti ketika kita mendesain logonya itu tidak mirip ya, tidak mirip, biar dikira nggak plagiat, nggak jiplak desain usahanya si kompetitor si klien tersebut. Nah kalau sudah kita capture semua, kita riset, kita capture gambar-gambar logo kompetitornya si klien, kita jadikan tadi itu hasil briefnya, hasil tanya jawabnya, komunikasi dengan si klien dengan hasil riset kita berkaitan dengan logo kompetitor si klien ya, kita jadikan satu berkas, satu folder, satu file lah gitu, untuk memudahkan kita mendesain logo pada tahap berikutnya. Nah kalau sudah, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu thumbnail atau membuat sketsa logo, sketching ya. Ini ada beberapa sketsa logo yang saya buat untuk klien saya. Bisa teman-teman lihat di monitor. Nah apa gunanya
membuat sketsa logo. Gunanya adalah membuat opsi-opsi ya, menuangkan ide dan imajinasi ya. Maka seorang desainer itu setidaknya memiliki skill untuk menggambar, walaupun hasil gambarnya nggak pro-pro banget, nggak bagus-bagus banget, tapi yang pasti desainer harus mampu menuangkan ide dan imajinasinya ke atas kertas ya. Biasanya kalau saya pakai kertas sketsa ya, kemudian pakai pensil supaya kalau ada salah-salah atau nggak rapi itu bisa dihapus ya. Buat sebanyak-banyaknya gambaran tentang desain logo yang akan dibuat berdasarkan bahan tadi, kata kuncinya. Kalau misalnya ayam ya ada bentuk ayamnya dan lain sebagainya. Pada tahap ini buat desainer semua sangat tidak dianjurkan untuk langsung masuk kepada aplikasi komputer. Nah, kalau sudah terkumpul tadi sketsa logonya yang banyak tadi, cari beberapa yang relevan dengan kata kunci atau keinginan si klien. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu digitalisasi atau komputerisasi. Nah, pada tahap ini boleh seorang desainer menggunakan aplikasi atau software komputer, karena pada zaman ini kita dituntut untuk menggunakan media digital gitu ya. Disarankan untuk desainer menggunakan software atau aplikasi yang berbasis vektor, misalnya Adobe Illustrator atau Corel Draw misalnya, atau sesuai keahlian desainer biasa pakai aplikasi atau software yang mana. Nah, di tahap ini desainer bisa memberikan pewarnaan, memberi warna kepada desain logonya, juga bisa mengasih efek-efek untuk memperindah logonya ketika nanti diperlihatkan kepada kliennya. Oke, kita masuk ke tahapan yang keempat ya, yaitu review. Nah, pada tahap ini desainer dengan klien kembali bertemu, apakah itu offline ataukah itu online ya. Yang jelas informasinya, desain-desain logo yang akan disodorkan kepada klien bisa melihatnya gitu ya. Informasinya tersampaikan semuanya kepada klien, dari mulai tadi hasil sketsanya, kemudian hasil vektornya atau digitalisasinya, itu semua disampaikan ke klien dengan makna-makna dari logonya tersebut. Nah, pada tahap ini desainer jangan terlalu berharap apa yang disodorkan itu dari hasil desainnya langsung diterima oleh klien. Nah, bisa jadi kliennya itu minta revisi, apakah itu revisinya banyak atau revisinya cuma sedikit. Tapi kebanyakan nggak langsung semuanya diterima. Ada juga yang diterima, tapi ada juga yang minta revisi. Tinggal nanti kesepakatan aja revisinya itu butuh waktu berapa lama, kemudian berapa kali revisi. Oke, kalau udah selesai revisi dan seterusnya, sudah dipilih sudah dipilih satu desain logo yang fix atau yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien dan relevan dengan usahanya si klien, kita masuk kepada tahap yang kelima. Nah, yang kelima adalah tahapannya pendaftaran logo atau pendaftaran mereknya. Ya, kalau merek itu biasanya terkait dengan namanya, kalau logo ya logonya. Jadi nama dengan logo ini kan ada keterkaitan, guys. Nah, jadi gimana cara mendaftarkan merek dan logonya ini? Teman-teman bisa searching, bisa googling aja cara mendaftarkan merek dan logo ya, di DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual. Nanti di situ ada prosesnya seperti apa, kemudian biayanya berapa, prosesnya berapa lama, dan lain sebagainya. Nah, apa pentingnya logo dan merek kita ini daftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual supaya di kemudian hari tidak ada masalah yang menimpa kita desainer dan juga klien kita terkait hasil desain yang telah dibuat. Misalnya kalau klien kita sudah pakai nama A, ternyata sebelumnya ada orang yang sudah pakai nama usahanya itu dan logonya juga ternyata sama dengan klien kita, dan orang itu sudah mendaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual sebelumnya. Nah, klien kita bisa
kena gugatan, terkena tuntutan, dan hukumannya tidak sedikit guys. Nah, ada hukuman kurungan penjara dan juga hukuman denda uang, yang uangnya itu tidak sedikit tentunya. Nah, tentunya kita nggak mau ya seorang desainer dan juga klien itu usahanya nanti di kemudian hari punya masalah. Nah, maka dari itu tahap ini cukup penting juga guys dalam proses desain logo. Tapi ini juga tergantung deal-dealan, apakah pendaftarannya diserahkan ke desainer oleh klien ataukah klien sendiri nanti yang akan ngurusi soal pendaftaran merek dan logonya. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya, tahapan yang ke-6, yaitu tahapan sistem identitas, pembuatan sistem identitas atau istilah lainnya itu GSM ya, Graphic Standard Manual atau Branding Guidelines. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, silahkan teman-teman lihat video saya yang episode 1 ya, review logo kemerdekaan Indonesia. Itu bisa teman-teman lihat seperti apa contoh branding guidelines-nya. Jadi pentingnya branding guidelines atau sistem identitas atau graphic standard manual dalam desain logo adalah supaya desain logo ini nanti bersifat konsisten ya. Kalau desain logonya bagus, tentunya klien dan desainer pengen ketika diterapkan logonya ini di berbagai media, hasilnya juga bagus dan menjadi kekuatan secara identitas visual usahanya si klien tersebut. Oke, kita masuk ke tahapan yang ke-7. Ini tahapan yang terakhir, yaitu produksi. Ini pada proses atau tahap produksi ini sesuai dengan deal-dealan aja antara klien dengan si desainer. Biasanya ada klien yang menyerahkan proses produksinya ini kepada si desainer. Jadi desainer yang dari awal sampai akhir memproduksi, dari mulai desain logo, membuat sistem identitas dan lain sebagainya, sampai produksi media promosinya, misalkan masuk ke percetakan untuk promosinya, bikin banner, poster, kemasan dan lain sebagainya, itu diserahkan ke desainer. Ada juga yang kliennya langsung ke pihak produksi. Nah, tergantung deal-dealannya aja guys. Nah, itu dia guys tahapan-tahapan dalam mendesain logo. Nah, ini pasti berbeda-beda ya antara desainer yang satu dengan desainer yang lain, karena semua desainer pasti punya cara sendiri untuk memberikan service terbaik untuk kliennya, punya kebijakan masing-masing. Nah, jadi tahapan-tahapan mendesain logo itu saya ambil referensinya dari buku Mendesain Logo karya Om Suryanto Rustan. Beliau ini adalah seorang akademisi, dosen DKV desain komunikasi visual, dan juga beliau ini praktisi desain. Ini bukunya, covernya didesain langsung oleh beliau, yang sangat menarik ini covernya. Mendesain logo, stylenya adalah ambigram ya teman-teman ya. Kalau ini dibaca terbalik ini masih sama, ini tulisannya logo, mendesain logo, dan terbentuk seperti bentuk penguin atau bentuk boneka yang unik, yang lucu ini ya. Kurang lebih berisi 150 halaman. Ini bisa teman-teman pesan di marketplace ya. Saya waktu itu belinya di Shopee ya. Nah, dan juga Om Suryanto Rustan ini bukan hanya satu ini bukunya ya, mendesain logo, tapi juga ada buku-buku yang lain yang berkaitan dengan desain grafis. Ada font, huruf, tipografi, ada bisnis desain, ada layout dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman pesan. Kalau teman-teman berminat, niat untuk mendalami ilmu tentang desain grafis, saya sarankan untuk beli bukunya beliau. Saya jamin gak akan nyesel deh pokoknya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, menambah wawasan kita semua tentang logo. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini supaya manfaatnya tersebar lebih luas lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terakhir, tak perlu banyak kata untuk ungkapkan rasa, cukuplah desain yang bicara.